bawakan doa. Kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat-Mu hingga kami bisa merasakan nafas kehidupan hingga saat ini. Bapa, kami ingin memulai pembelajaran kami. Kalau yang memberkati kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, berikanlah kepada kami kepintaran supaya kami dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Begitu juga kepada Miss kami, supaya memberikan Miss kami ketabahan supaya tabah dan sabar untuk mengajari kami. Kepada kedua orang tua kami yang kami tinggalkan di rumah, Allah memberikan mereka rezeki, panjang umur dan kesehatan. Begitu juga banyak dosa yang kami perbuat, mohon hapuskan karena Engkaulah Maha Segalanya. Terima kasih Bapa, amin. Amin. Oke, mari kita langsung memasuki materi kita hari ini. Materi kita sesuai dengan yang minggu kemarin Miss bilang, yakni terkait dengan rotasi dan revolusi bumi, begitu juga dengan gerhana. Sebelumnya, Miss mau nyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk mengenal apa itu rotasi, apa itu revolusi, dan bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari itu bisa terjadi. Boleh ikuti Miss? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. 1. Mengenal. Mengenal. 2. 2. Mengetahui. Mengetahui. Bagaimana cara terjadinya. Bagaimana cara terjadinya Fenomena. fenomena Gerhana bulan. gerhana bulan Dan gerhana matahari. dan gerhana matahari, Serta mengetahui serta mengetahui apa itu rotasi dan revolusi bumi. rotasi dan revolusi bumi. Baik, sekarang kita mau nonton dulu nih teman-teman, anak-anak Miss. Di sini Miss buat suatu video tentang rotasi dan revolusi bumi. Kita lihat dulu bagaimana isi video, kita cerna, dan kita akan kuis sedikit tentang isi dari video. Makanya kalian harus cermati isi dari video. Oke? Miss. Seperti biasa, jika ada yang tidak bisa menjawab, setelah adanya pembahasan dari video, maka kita akan berikan sanksi. Oke? Oke, akan display ya. Ada siang dan malam. Kenapa ada musim hujan dan musim kemarau? Dan kenapa rasi? Pernah nggak sih kamu kepikiran kenapa ada siang dan malam? Kenapa ada musim hujan dan musim kemarau? Dan kenapa rasi bintang yang kita lihat bisa berubah-ubah setiap waktu? Ayo kita bahas bareng. Semua itu terjadi karena bumi kita melakukan dua gerakan utama, yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya. Bumi berputar dari barat ke timur, atau kalau kita lihat dari atas kutub utara, gerakannya berlawanan dengan arah jarum jam. Tapi kok kita nggak merasa bumi berputar ya? Itu karena adanya gravitasi yang menahan kita tetap di permukaan. Rotasi bumi berlangsung selama 23 jam 56 menit, atau ketika dibulatkan menjadi 24 jam. Kecepatannya 1670 km per jam. Itu lebih cepat loh dari kecepatan suara. Rotasi bumi punya dampak besar buat kehidupan kita. Misalnya, terjadinya siang dan malam. Sisi bumi yang menghadap matahari mengalami siang, sementara sisi yang membelakangi matahari mengalami malam. Yang kedua, perbedaan waktu. Karena bumi terus berputar, setiap daerah pastinya akan mengalami waktu yang berbeda-beda. Lalu yang ketiga, gerak semua harian matahari. Matahari terlihat terbit dari timur dan tenggelam di barat. Padahal yang sebenarnya bergerak adalah bumi. Yang terakhir, ada di perbedaan percepatan gravitasi bumi. Benda di kutub dan di khatulistiwa punya massa yang sama, tapi beratnya berbeda-beda karena percepatan gravitasi di kedua tempat itu tidak sama. Selain rotasi, bumi juga melakukan revolusi.
yaitu suatu peristiwa bumi bergerak mengelilingi matahari. Satu kali revolusi memakan waktu 365,25 hari, atau sekitar 1 tahun. Satu kali revolusi bumi dapat juga disebut sebagai kala revolusi. Bumi melakukan revolusi untuk mengelilingi matahari sambil melakukan putaran rotasi di lintasan atau orbitnya. Nah, karena ada lebih 0,25 hari tiap tahunnya, kita punya tahun kabisat setiap 4 tahun sekali, di mana Februari punya 29 hari. Tapi, bukan cuma itu. Bumi juga miring 23,5 derajat dari sumbunya. Dan ini menghasilkan beberapa fenomena menarik. Yang pertama, ada pergantian musim. Di belahan bumi utara dan selatan, ada musim semi, panas, gugur, dan dingin. Sedangkan di daerah khatulistiwa hanya ada musim hujan dan musim kemarau. Yang kedua, perbedaan panjang siang dan malam. Semakin jauh dari khatulistiwa, semakin panjang perbedaan durasi siang dan malamnya. Yang ketiga, gerak semu tahunan matahari. Matahari terlihat berpindah posisi sepanjang tahun karena perubahan sudut bumi terhadap matahari. Yang keempat, terbentuknya rasi bintang. Karena revolusi bumi, kita bisa melihat bintang yang berbeda-beda setiap tahunnya. Yang kelima, adanya kalender Masehi. Kalender yang kita pakai sekarang didasarkan pada revolusi bumi yang berlangsung selama 1 tahun. Sekarang, coba bayangkan kalau tiba-tiba bumi berhenti berputar. Apa yang akan terjadi? Jawabannya, kekacauan total. Selain itu, bumi juga akan mengalami beberapa kejadian. Seperti yang pertama, semua benda akan terlempar ke timur. Karena bumi berotasi dengan kecepatan 1670 km per jam, jika tiba-tiba berhenti, semua benda di permukaan bumi akan terdorong ke arah timur dengan kecepatan yang tinggi. Kota-kota ini bisa hancur. Bencananya itu seperti gempa, tsunami, dan angin super dahsyat. Lempeng bumi yang biasanya stabil akan terguncang, menyebabkan gempa bumi besar. Lautan yang tadinya mengikuti rotasi bumi akan terus bergerak dan menciptakan tsunami raksasa. Angin super kencang juga akan merobohkan gedung-gedung dan pepohonan. Yang ketiga, perubahan iklim yang ekstrim. Tanpa rotasi, bumi tidak akan saling mendistribusikan panas secara merata. Hasilnya, setengah bumi akan terus terpapar matahari dan menjadi super panas, sementara setengah lainnya akan mengalami kegelapan total dan menjadi sangat dingin. Tanpa rotasi, kita nggak akan punya siang dan malam, dan tanpa revolusi, nggak akan ada musim. Gimana? Sekarang udah paham kan kenapa bumi kita terus bergerak? Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video seru lainnya. Sampai jumpa! Pernah? Oke, sekarang sudah dimengerti videonya? Oke, sudah kita lihat isi dari video. Sekarang Miss mau nanya, apa yang membuat adanya pergantian musim? Revolusi atau rotasi? Revolusi. Apa yang membuat adanya kita mengalami tahun kabisat atau kalender ada 28? Revolusi atau rotasi? Revolusi. Oke. Gerak semu matahari disebabkan oleh Rotasi. ya. Apa itu rotasi bumi? Apa itu revolusi bumi? Satu revolusi sama dengan atau sama dengan satu Tahun. satu rotasi itu sama dengan atau kita bulatkan menjadi 24 Jam. atau kita katakan satu Hari. Baik, Miss punya lagu ini. Kita belajar tentang lagu rotasi dan revolusi bumi biar kita mengerti. Habis itu kita ke gerhana. Oke?
bagaimana bentuk dari planet kita. Sebentar ya. Marble, mari belajar sambil bermain. Hai, aku Marble. Jangan lupa subscribe. Planet, tata surya, dan penjelajahan luar angkasa. Kita jalan-jalan lagi keluar angkasa. Benar, Pota. Kira-kira Pota, kira-kira Benar, Pota. Kira-kira Melihat bagaimana letaknya bumi, seperti inilah kalau kita lihat dari kejauhan. Kecil bukan? Kecil. Tapi kalau kita ke sana sangatlah besar, sama kayak kita. Kalau di sini kita terlihat sama, kalau di sama-sama manusia kita kelihatannya sama besar. Tapi kalau kita pergi ke tempat yang lebih tinggi, misalnya kita melayang di luar di suatu langit naik pesawat, maka kita melihat yang di bawah kita menjadi kecil. Baik, kita akan menjelajah dunia alam semesta ini dulu. Tahu apa yang ini? Bintang? Bintang? Apa namanya? Sabuk asteroid. Di sabuk asteroid inilah terdapat yang namanya nanti komet. Apa lagi? Benda langit. Apa benda langit selain komet? Asteroid. Lain. Sampah luar angkasa. Tahu apa sampah luar angkasa? Barang-barang satelit yang tidak terpakai, sisa-sisa dari amunisi saat roket itu bekerja di luar angkasa. Sekarang kita mau ke planet apa dulu? Tadi kita bahas planet apa? Merkurius. Enggak, tadi kita planet apa? Bahasnya planet apa, Bu? Bumi. Saat rotasi dan revolusi, bumi yang mengelilingi bumi akan mengelilingi matahari. Nah, inilah proses bumi mengelilingi matahari. Dia punya lingkarannya masing-masing. Satu lingkaran itu punya bagiannya atau rotasi dan revolusinya masing-masing. Jupiter punya, revolusinya si Merkurius juga punya. Yang bercincin apa namanya? Planet yang paling dingin apa namanya? Neptunus. Planet terpanas? Venus. Planet yang paling dekat kedua dari bumi adalah Merkurius. Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus,
adalah bumi kita. Lebih gede lagi. Ini di layar. Kayak mana kalau kita kesananya langsung? Kalau kalian mau nengok nanti, namanya adalah assembler. Kalian lihat nanti di Google. Buka di Google boleh juga. Tapi kita lihat di sini dulu, oke? Jadi ketika gerhana bulan atau gerhana matahari terjadi, si bumi dan si bulan itu sejajar. Berarti dia pada porosnya itu sejajar. Si bumi sama si bulan berada pada garis yang sama. Paham? Jadi bumi, bulan, sama matahari dia bergerak sejajar sesuai dengan arah rotasi dan revolusi. Makanya terjadi si gerhana. Jadi semua itu dapat dilihat. Tahu kenapa kita mengalami adanya rasi bintang? Karena ya, besarkan alam semesta? Lebih besar dari apa yang kita kira. Takjubkan Tuhan kita? Nah, sekali lagi kita akan belajar tentang planetnya. Ini dia. Sejajar bukan? Kita lihat ya. Gerhana matahari terjadi ketika posisi bulan terletak di antara bumi dan matahari, sehingga menutup sebahagian atau seluruh cahaya matahari. Walaupun bulan lebih kecil, bayangan bulan mampu melindungi cahaya matahari sepenuhnya karena bulan yang berjarak rata-rata 384.400 km dari bumi, lebih dekat dibandingkan dengan matahari yang berjarak rata-rata 149.680.000 km. Gerhana matahari dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu gerhana total, gerhana sebagian, dan gerhana cincin. Sebuah gerhana matahari dikatakan sebagai gerhana total apabila saat puncak gerhana, piringan matahari ditutup sepenuhnya oleh piringan bulan. Saat itu, piringan bulan sama besar atau lebih besar dari piringan matahari. Ukuran piringan matahari dan piringan bulan sendiri berubah-ubah tergantung pada posisi masing-masing jarak bumi bulan dan bumi matahari. Gerhana matahari sebahagian terjadi apabila piringan bulan atau saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Pada gerhana ini, selalu ada bagian dari piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan. Gerhana cincin terjadi apabila piringan bulan atau pada saat puncak gerhana hanya menutup sebahagian dari piringan matahari. Gerhana jenis ini terjadi bila ukuran piringan bulan lebih kecil dari piringan matahari, sehingga ketika piringan bulan berada di depan piringan matahari, tidak seluruh piringan matahari akan tertutup oleh piringan bulan. Bagian piringan matahari yang tidak tertutup oleh piringan bulan berada di sekeliling piringan bulan dan terlihat seperti cincin yang bercahaya. Gerhana matahari tidak dapat berlangsung melebihi 7 menit 40 detik. Ketika gerhana matahari, orang dilarang melihat ke arah matahari dengan mata telanjang, karena hal ini dapat merusak mata secara permanen dan mengakibatkan kebutaan. Oke. Kenapa tadi kita tidak bisa melihat gerhana matahari secara langsung? Satu
karena akan mengakibatkan buta. Ya, karena akan mengalami kebutaan karena sinarnya itu terlalu besar untuk diterima oleh mata kita yang telanjang. Jadi pakainya kacamata ultraviolet. Warna hitam dia di bagian depan. Jadi yang masuk ke dalam mata kita hanya cahaya yang redup, sehingga kita bisa melihat bagaimana si bulan dan si matahari itu menutup. Paham? Bagaimana tadi gerhana matahari total? Menutupi semua matahari. Oke, kita akan belajar tentang gerhana bulan. Nah, ini adalah gerhana matahari apa bulan? Matahari. Matahari apa bulan? Matahari. Oke, kita akan belajar tentang gerhana bulan. Peace be upon you and Allah be upon you. Friends, Pak, kok gelap banget? lihat Pak, itu di langit. Bulannya jadi gelap, hilang mau dimakan raksasa. Oh, bukan. Emangnya kamu nggak inget berita di TV kemarin? Hah? Berita yang mana, Bos? Itu loh, berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Gerhana bulan terjadi karena matahari, bumi dan bulan terletak segaris. Kalau gitu gerhana bulan cuma bisa terjadi pas bulan purnama ya? Bener banget. Nah, saat gerhana bulan, posisi bulan berada di dalam bayangan bumi. Bumi itu juga punya bayangan toh? Punya dong. Bumi punya bayangan inti atau umbra. Ada juga bayangan kabur atau penumbra. Kamu tahu gak? Gerhana bulan ada beberapa jenis loh. Wah, jenisnya apa aja tuh, Bos? Ada gerhana bulan total. Terjadi saat bulan masuk ke bayangan umbra bumi. Terus ada gerhana bulan sebagian. Terjadinya sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Jadi bulannya setengah di umbra, setengahnya lagi di penumbra ya? Bener. Nah, habis itu ada juga gerhana bulan penumbra. Bulannya berada di dalam bayangan penumbra bumi. Bos, ada ndak sih gerhana selain gerhana bulan? Ada nih, kata berita kemarin, ada yang namanya gerhana matahari, Danau. Apa matahari, bumi, dan bulan terletak segaris juga waktu gerhana matahari? Iya segaris, tapi urutannya kebalik, Danau. Yang benar itu matahari, bulan, dan bumi. Oh gitu. Jadi waktu siang hari mataharinya terhalang bulan dong. Bener, tapi karena bulan lebih kecil dari bumi, gerhana matahari hanya terjadi sebentar saja. Oh iya,
bulan punya bayangan umbra sama umbra juga loh. Berarti gerhana matahari jenisnya ada macam-macam ya? Iya, pertama ada gerhana matahari total. Ini hanya terjadi di permukaan bumi yang terkena bayangan umbra bulan. Bayangan umbra bulan kan kecil, terjadinya cuma sebentar dong. Iya Danang, kata berita sih paling lama terjadinya 7 menit. Selain itu, ada juga gerhana matahari sebagian. Gerhana ini terjadi di bagian bumi yang terkena bayangan penumbra bulan. Karena bayangan penumbranya besar, gerhananya jadi cukup lama ya. Bener banget Danang, gerhana matahari sebagian terjadi lebih lama daripada gerhana matahari total. Ada satu lagi nih, namanya gerhana matahari cincin. Terjadinya di bagian bumi yang terkena lanjutan bayangan umbra. Loh, kok bisa disebut gerhana matahari cincin? Iya, soalnya bulan lagi ada di titik terjauhnya bumi. Ukuran bulan terlihat kecil, jadinya cuma menutupi bagian tengah matahari saja. Makanya kelihatan kayak cincin deh. Oh gitu toh. Wah, lihat Bol, bulannya udah kelihatan. Wah, lega aku, udah terang lagi. Ternyata gerhana itu bukan karena bulan atau matahari dimakan ya. Tapi kalau makan terang bulan sih aku mau banget. Pertanyaan terakhir dari Miss untuk materi kita hari ini. Kenapa hanya ada satu jenis gerhana bulan? Jenis gerhana matahari. Yang pertama, kenapa tidak ada bisa menjawab? Kenapa gerhana bulan hanya ada satu? Karena apa perlu sekali lagi Miss Play? Karena di sini. Lihat Bol, itu di langit gelang mau dimakan raksasa. Itulah berita kalau hari ini bakal ada gerhana. Oh, tadi itu namanya gerhana toh. Iya gerhana, tapi kalau yang tadi itu gerhana bulan dan cuma terjadi waktu malam. Tahu kenapa? Karena hanya bisa terjadi pada malam hari. Sudah paham? Apa saja jenis gerhana matahari? Satu. Betul. Gerhana matahari. Gerhana matahari. Cincin dia karena bentuk bulannya kecil. Yeah. Ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau bertanya? Dari kelompok sana ada yang mau bertanya? Sudah paham? Kelompok sini? Paham? Kelompok ini? Kelompok yang di sini? Baik, sekali lagi kita nyanyikan tentang lagu rotasi dan revolusi. Habis itu kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Oke? Dan jangan lupa untuk pembahasan hari ini dibuat catatannya. Oke? Nanti Miss periksa.
suatu fenomena alam yang akan terjadi seiring waktu kita hidup di bumi. Rotasi dan revolusi adalah bagian pergerakan dari bumi yang menentukan bagaimana iklim bumi serta perubahan siang dan malam. Sedangkan gerhana matahari ataupun gerhana bulan merupakan fenomena alam yang terjadi berdasarkan bagaimana alam semesta bergerak antara bumi, bulan, dan matahari. Baik, sampai di sini pembelajaran kita terkait dengan materi KIPA untuk materi revolusi, rotasi, serta gerhana bulan dan matahari. Kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup yang akan dibawakan oleh Mayola. Ayo Mayola. Bagaimana sikap berdoa? Dan jangan lupa untuk catatannya Miss lihat di hari esok. Oke? Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus karena Engkau masih memberi kami atas kehidupan pada siang hari ini. Bapak, kami sudah selesai belajar ya Bapak. Karena terima kasih karena Engkau memberikan kami kepintaran ya Bapak. Bapak, terima kasih atas semua berkat karunia-Mu ya Bapak. Bapak, orang tua kami yang kami tinggalkan, berkatilah Bapak. Terima kasih Bapak, amin. Amin. Baik, untuk materi hari ini dipelajari lebih lanjut dan jangan lupa untuk mencatat. Oke? Oke,